Selamat datang dalam presentasi kami untuk Teknofest Undira 2024. Kami dari tim Andromeda dengan bangga mempersembahkan proyek kami yang bertema Rancang Bangun Sistem Posyandu berbasis web menggunakan metode SDLC untuk optimalisasi pencegahan stunting pada anak. Latar belakang proyek ini diawali dengan munculnya masalah serius stunting di Indonesia, di mana kurang gizi pada masa pertumbuhan menghambat anak-anak untuk tumbuh secara optimal. Posyandu adalah institusi yang memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini dan mencegah stunting. Dalam pembuatan sistem posyandu ini, metode yang kami gunakan adalah Software Development Life Cycle atau SDLC. Adapun tahapannya meliputi planning, analisis, design, implementation, testing, dan maintenance. Dalam perancangan sistem posyandu ini, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan kami menggunakan PHP natif yang berorientasi pada objek. Berikut ini role dan fitur dalam akses sistem posyandu yang kami buat. Dalam pengaksesan sistem posyandu ada dua role. Yang pertama role admin, yang kedua ada role user. Dengan role admin, kita dapat mengakses fitur-fitur seperti dashboard, berita, jadwal, balita, imunisasi, serta perkembangan balita. Untuk role user hanya dapat mengakses fitur seperti home, data balita, catatan imunisasi balitanya, lalu perkembangan balitanya, dan informasi. Baik, berikut ini merupakan tampilan dari hasil perancangan sistem posyandu yang kami buat. Di sini kita dapat login dengan dua role. Yang pertama role admin, yang kedua ada role user. Saya akan mencontohkan ketika login menggunakan role admin. Pertama, klik pada button login di pojok kanan atas, klik, lalu masukkan username dan password. Maka akan tampil dashboard utama ketika login menggunakan role admin. Di sini akan menampilkan total jumlah balita keseluruhan, lalu pada bagian jadwal akan menampilkan jadwal posyandu, lalu akan menampilkan cetak laporan di mana akan mencetak atau print laporan posyandu. Lalu di bawahnya akan menampilkan grafik atau chart rata-rata berat badan balita laki-laki, dan sebelah kanan ada tampilan chart rata-rata berat badan balita perempuan. Lalu di bawahnya ada tampilan rata-rata tinggi badan balita laki-laki dan chart rata-rata tinggi badan balita perempuan. Selanjutnya ada catatan imunisasi balita, di mana ini akan menampilkan keseluruhan jumlah balita yang sudah dan yang belum divaksin pada jenis vaksin tertentu dan berdasarkan umur tertentu juga. Lalu di paling bawah ada chart yang menampilkan jumlah balita laki-laki dan jumlah balita perempuan. Di sini bisa berdasarkan umur, jadi misalkan yang balitanya umurnya 3 tahun ada berapa orang, yang 2 tahun ada berapa orang, yang 1 tahun ada berapa orang, seperti itu. Selanjutnya pada menu berita, di menu berita ini akan menampilkan form untuk pengelolaan berita yang akan
diupload atau yang akan dilihat oleh orang tua atau user, seperti itu. Ketika akan menambahkan berita, klik pada button tambah berita. Lalu di sini dapat menambahkan judul berita, jenis berita, tempat, tanggal, deskripsi, penulis, editor, penerbit, gambar, dan lalu publish. Selanjutnya, menu yang ketiga ada menu jadwal. Di menu jadwal ini, admin dapat mengupdate jadwal posyandu sesuai dengan ketentuan di masing-masing posyandu dengan menekan button ubah. Nah, di sini masukkan tanggal dan jamnya, lalu klik simpan. Terus di menu yang keempat ada menu balita, di mana menu ini digunakan untuk menambahkan data balita. Klik pada button tambah balita, maka akan menampilkan form pendaftaran balita. Di sini akan ditampilkan form data orang tua dan data balita yang terdiri dari nik, nama ibu, nama ayah, dan lain-lain, serta nama balita, tempat lahir balita, tanggal lahir balita, dan lain-lain. Di sini juga tempat untuk admin memasukkan username atau mendaftarkan username dan password untuk login sebagai user, atau lebih singkatnya, username dan password ini yang akan digunakan oleh orang tua yang akan melihat perkembangan anaknya melalui sistem posyandu ini. Selanjutnya di menu imunisasi, ini akan menampilkan catatan imunisasi yang sudah dilakukan oleh balitanya. Lalu di sini juga dapat menambahkan catatan imunisasi yang baru, yang terkini seperti itu. Klik tambah imunisasi, maka harus mengisi form pendaftaran imunisasi yang terdiri dari biodata balita. Klik masukkan nama ibu, nama balita, jenis imunisasinya, lalu tanggal imunisasinya, disimpan. Selanjutnya di menu yang terakhir, menu perkembangan balita, di sini akan menampilkan data perkembangan balita yang telah diinput di tanggal-tanggal sebelumnya. Serta di sini juga untuk menambahkan perkembangan balita terkini dengan cara menekan button tambah perkembangan balita, maka akan tampil form biodata balita seperti yang data imunisasi, harus mengisi nama ibu, nama balita, tinggi badan, berat badan, tanggal periksa, lalu klik simpan. Mungkin untuk role admin seperti itu fitur-fitur yang dapat diakses. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk login dengan role user atau orang tua dari balita. Masukkan username dan password. Lalu klik login. Maka akan tampil dashboard yang dapat dilihat oleh user. Di sini di role user, orang tua dapat mengakses menu home, data balita, catatan imunisasi, perkembangan balitanya, dan informasi posyandu. Yang pertama, untuk halaman home, itu akan berisi seperti ini: chart rata-rata berat badan balita laki-laki, chart rata-rata berat badan balita perempuan,
chart rata-rata tinggi badan balita laki-laki dan chart rata-rata tinggi badan balita perempuan. Dan di paling bawah ini ada tampilan berita yang dapat dilihat oleh orang tua seperti ini. Yang sebelumnya admin sudah upload melalui menu berita, maka untuk orang tua yang akan dilihat seperti ini. Untuk jadwal posyandu juga seperti ini. Selanjutnya untuk menu data balita, di sini akan menampilkan data orang tua dan data anaknya secara lengkap. Yang ketiga ada catatan imunisasi. Ini merupakan tampilan catatan imunisasi atau secara keseluruhan yang sudah dilakukan oleh anak dari orang tua. Selanjutnya akan masuk ke menu perkembangan balita. Di menu perkembangan balita ini akan menampilkan chart perkembangan berat badan balitanya dan chart perkembangan tinggi badan balita. Lalu di menu info, ini akan menampilkan seputar informasi posyandu, ada visi, misi, tujuan, dan informasi lainnya. Sekian pemaparan dari hasil sistem yang kami buat. Kami sadar bahwa sistem ini perlu dikembangkan untuk lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.